Halo semua, semoga ini video yang kalian tunggu tentang proyek yang sedang naik daun di YouTube dan platform lain. Di video ini saya membangun rumah 2 lantai 50 meter persegi dengan biaya hanya $1.000 Amerika Serikat. Di video ini saya akan menceritakan cara membuat atap hangat hemat biaya hanya $2,5 per meter persegi, total $110 atau sekitar 8.000 rubel Rusia. Saat video ini dirilis, tampaknya belum ada atap seperti ini di YouTube. Inilah hasil yang menurut saya cukup bagus. Mari kita bahas satu persatu. Saya punya banyak keraguan. Jadi, untuk percobaan awal, saya hanya membeli sedikit ekstrusi polistirena. Saya membeli 7 lembar tebal 30 mm dan tepi utuh. Luas per lembar 0,7 meter persegi. Setiap lembar seharga $1.30 atau hampir 100 rubel Rusia. Saya membeli 1 liter cat fasad. Harganya, seperti yang Anda lihat di e-katalog, mulai dari jumlah yang cukup kecil. Saya tidak berani pilih yang termurah, jadi beli yang sedang seharga $2-3 per liter, sekitar 150-200 rubel. Itu sudah sangat murah. Saya mengecat satu sisi lembaran dengan 3 lapisan sesuai petunjuk cat. Saya menempelkan lakban di sambungan lembaran lantai garasi agar tidak menempel. Subtitle dibuat oleh Dimitor Zog. Lembaran ekstrusi polistirena sangat mudah dipotong. Dengan pisau bangunan yang tajam, saya menekan sambungan dengan beban agar tidak bergeser. Setelah lem mengeras, strip yang dihasilkan ternyata fleksibel. Dan proses menempelkannya ke rangka sangat berbeda dari yang saya bayangkan sebelumnya. Singkatnya, kami agak sedikit kesulitan. Agar lebih kuat, kami memakai balok memanjang yang saya sekrupkan ke rangka lewat lembaran. Saat itu angin kencang. Jika saat itu angin bertiup sedikit lebih kencang dan merobek jalur saya, mungkin atap ini tak akan selesai, karena saya hampir menyerah. 7 lembar cukup untuk 2 jalur di lereng atap, dan saat menempelkan jalur kedua, saya langsung memasang balok di satu sisi. Kelenturannya berkurang, jadi angin kencang tak lagi mengganggu, dan kami pun tidak kesulitan lagi. Dengan keyakinan lebih besar akan keberhasilan, saya membeli 21 lembar lagi. Ini cukup untuk 6 baris atap, ditambah 2 yang sudah ditempel, menutupi hampir setengah kebutuhan. Saat itu akan jelas apakah pencapaian atau opsi yang belum digunakan ini layak dipertahankan. Lembar ke-21 memberi saya kesempatan untuk benar-benar berlatih dalam pekerjaan pengecatan. Ekstrusi polistirena tidak menyerap air dan tetap awet puluhan tahun, namun sensitif terhadap radiasi ultraviolet. Karena itu, saya membeli cat fasad lagi dan terus melapisinya untuk melindungi material dari radiasi matahari. Pekerjaan selanjutnya saya lakukan secara langsung. Alih-alih memasang atap, saya membuat balok sebagai cetakan, di mana saya menandai posisi balok pada kisi-kisi, lalu saya pasang ke lantai dan saya gunakan juga sebagai panduan agar garis-garisnya benar-benar lurus, berputar. Awalnya saya pakai lakban cat, supaya busa lem tidak mengenai area cat, tapi lama-lama terbiasa tanpa lakban. Saya mengecat sambungan dengan hati-hati agar lem tidak rusak oleh sinar matahari. Saya membuat balok-balok dengan membelah beberapa papan secara memanjang. Hasilnya lebarnya sekitar 5 cm dan tebalnya 2 cm lebih sedikit. Saya melapisinya dengan bahan pelindung dan dekoratif. Ada yang bilang balok ini akan lapuk, tapi atap papan khas Slavia dari kayu konifer bisa bertahan minimal 15 tahun tanpa pelapis, jadi tetap aman untuk mundur. Jika nanti ada masalah dengan bahan atap saya tandai tempat-tempat di mana balok-balok rangka berada dengan paku. Ini sebagai antisipasi jika nanti saya harus menutupi atap dengan umpatan 3 tingkat sebelum memakai bahan atap klasik. Saya mengubah nama proyek menjadi Rumah 1500. Dari kayu yang ada, saya buat lantai di bawah atap untuk membantu keamanan saat naik. Dengan bantuan balok pola yang dipasang di lantai, saya menandai tempat lubang untuk reng pada lembaran atap sisi kanan, dan dengan bantuan balok pola kedua yang ditempel,
saya mengebor lubang di balok lembaran sisi kiri atap. Papan panjang habis, saya tidak bisa memotong balok utuh sepanjang sisi atap. Oleh karena itu, untuk sementara waktu saya mengikat sebagian balok dengan papan sementara, lalu menempelkan dan memasang lembaran atap pertama di sisi kiri atap. Sisi yang ada balok lemnya dipasang dengan sekrup kereng, sedangkan sisi lainnya dipasang dengan sekrup melalui balok sementara. Saat lem mengering, lembaran berikut ditempatkan di bayangan aerodinamis lembaran sebelumnya, lalu cepat dioles lem, ditempel, dan dipasang dengan cara sama. Hujan mendadak tak menghalangi kami. Kemudian saya memasang jendela loteng. Untuk jendela loteng, saya menggunakan daun jendela dari bingkai plastik cacat yang saya dapatkan dengan harga murah. Lalu saya mengisi sambungan antara daun jendela dan atap dengan busa. Di bawah atap sudah ada ruang kering yang terlindung dari matahari. Secara prinsip, saya puas dengan hasilnya. Permukaan putih yang dipisahkan oleh garis-garis coklat terlihat unik. Awalnya, kekhawatiran utama saya adalah lembaran super ringan itu bisa tertiup angin kencang, tapi kenyataannya pemasangannya cukup kuat, dan mungkin saja balok-balok itu sebenarnya hanya tindakan pencegahan yang berlebihan. Lem saja mungkin cukup, tapi cara ini memudahkan menempelkan lembaran ke rangka atap. Saya menimbang satu lembar saat merekatkan untuk menghitung kerapatan, karena kemasan hanya mencantumkan luas dan volume, tanpa data berat atau kerapatan. Ini adalah parameter untuk jumlah bahan baku per satuan volume. Saya mendapat kerapatan sekitar 25 kg per meter kubik. Pasti ada kesalahan besar dari cat karena lapisan yang digunakan punya berat sendiri. Kali ini saya menghitung dengan tepat dan membeli bahan untuk seluruh sisa area, menimbang lembaran yang belum dicat dan mendapatkan kerapatan ke-22. Itu tidak seberapa dan mungkin ada yang memperhatikan. Yasha, apakah kamu melapisi rumah itu dengan busa yang dicat? Itu tidak bisa diandalkan. Burung akan mematuknya, tikus akan menggerogotinya, serangga akan menyebarkan jejak mereka sendiri. Saya dapat mengatakan bahwa lapisan ini seharusnya tahan terhadap hujan es. Sejujurnya, apakah ada kejadian berbahaya yang benar-benar sering terjadi? Pintu biasanya diperkuat, jendela diberi teralis, dan meteorit yang menembus atmosfer bumi bisa menembus semua jenis atap, bukan hanya atap seperti ini. Di Homel, dekat Universitas Teknik Sukhoi, dahulu politeknik tempat saya belajar, ada arena sepak bola yang dibangun sebagai struktur yang ditopang udara. Pada dasarnya, stadion tiup. Penemuan seperti itu biasanya awalnya banyak dikritik, bisa meledak, terbang, terbakar, dan sebagainya, termasuk di bidang kami. Insiden terjadi saat seorang anak bermain pisau kecil dan membuat lubang besar di dalamnya. Bukan maniak dengan bulldozer berlapis baja, tapi hanya anak laki-laki bermodalkan pisau. Hampir menghancurkan stadion, tapi cepat diketahui. Kekurangannya sangat rentan, kelebihannya biaya murah untuk ukuran besar. Jika dipasang kamera dan diawasi anak-anak nakal, hasilnya sangat menguntungkan. Di pabrik minuman keras dan vodka Homel, ada gudang besar yang bisa dibangun dengan cepat, ditutupi tenda MPVH. Bangunan seperti ini menginspirasi saya memilih ekstrusi polistirena saat hari panas di bawah atap itu. Ternyata, bekerja di sana sangat nyaman. Naungannya sejuk, berbeda dengan di bawah benda panas. Jadi, sebaiknya kanopi juga diisolasi. Begini cara saya menyangga spray semalaman agar tidak perlu mengambilnya dari halaman nanti. Spray ini sangat ringan, meskipun ketebalannya hanya 30 mm. Saya mengganti dinding kayu setebal batang kayu rata-rata atau dinding bata setebal 2,5 bata demi kinerja termal. Ini bukan lelucon. Perhatikan bahwa tidak ada jembatan termal sama sekali. Sebelumnya, saya membuat video meminta saran banyak orang tentang kemungkinan atap seperti itu. Ada banyak komentar dengan saran dan dugaan, banyak dugaan yang ternyata tidak benar. Seringkali orang memperingatkan bahwa penahan atap biasa akan memberikan ekspansi termal material yang terus-menerus. Tahukah Anda, saya tidak menyadarinya. Jika atap transparan di atas tempat memanggang daging biasanya berbunyi karena perubahan suhu, saya selalu mendengarnya. Tapi di sini semuanya tenang. Saya memutuskan untuk memasang plafon pada overhang fronton, yang biasa disebut vitrinets, bahkan sebelum memasang atap. Ini memungkinkan saya untuk menghindari penumpukan tambahan saat bergerak di atas rangka atap. Di video sebelumnya, hal ini sudah dijelaskan. Sisi plafon lainnya belum selesai karena saya belum tahu bahan penutupnya dan ingin menyesuaikan jumlah lembaran.
Karena bahannya bisa dipotong di mana saja, saya membuat bagian yang menjorok kedua sama panjangnya dengan yang pertama, sekitar 60 cm. Bersambung, mari kita rangkum biayanya 61. Satu lembar busa polistirena harganya hampir $80. 3 kaleng busa harganya $18. 6 liter cat fasad harganya $12. Dan kita bisa melewatkan papan, jadi totalnya $110. Jika dibagi dengan 43 meter persegi, hasilnya adalah $2,5 per meter persegi, yang berarti 50 sen atau 25% lebih tinggi dari perkiraan awal dalam video tentang atap ini. Pada presentasi awal Elon Musk, harganya lebih tinggi dibanding produksi massal uji coba berikutnya. Menurut saya, $2,5 per meter persegi untuk atap berinsulasi itu sangat sepele dan bisa dimaklumi. Bahan atap untuk seluruh atap saya hanya seberat sekitar 40 kg, sedangkan pada atap jerami yang disarankan kepada saya hanya untuk 1 meter persegi saja membutuhkan 60 kg jerami. Karena itu, sistem kuda-kuda ringan dari balok kami seharusnya andal. Dan sekali lagi, saya tunjukkan proses pemasangan strip atap polistirena dalam versi yang diperlambat. Atau lebih tepatnya, tidak secepat sebelumnya. Bersambung. Ini pemeriksaan pertama di tengah hujan. Materialnya tidak terlalu berisik, juga tidak paling senyap, sedang saja. Produsen polistirena menawarkan papan yang lebih padat dan tebal. Jadi, jika atap kita tahan, atap dari papan tersebut pasti lebih awet. Tapi anggaran saya benar-benar sangat ketat. Soal bahaya kebakaran, jika tidak sengaja dibakar, seharusnya tidak terbakar. Dan penggunaan bahan ini di rumah tetap berisiko, meski sudah biasa. Saya menemukan bahan inovatif modern yang lebih cocok untuk penggunaan ini dan sedang populer di dunia. Papan polis Oceanurat dilapisi foil di kedua sisinya dan tidak mudah terbakar. Saya telah membuat video tentang penggunaannya sebagai isolasi di kamar mandi saya. Dan jika anggaran untuk konstruksi ini setidaknya $100 lebih, saya pasti akan menggunakannya di sini juga. Tetapi sayangnya, tautan ke video tentang insulasi poliisocyanurat ada di bawah video ini. Video berikutnya akan saya dedikasikan untuk dinding hangat hemat biaya. Video selanjutnya di kanal ini kemungkinan membahas alkohol apel, karena saya ingin bersantai. Panen apel luar biasa sedang matang. Beri jempol, subscribe channel saya, dan tekan loncengnya. Dengan begitu, kalian pasti akan tahu bagaimana perilaku material ini seiring waktu. Karena saya akan terus memberitahu kalian tentang hal itu secara berkala. Terima kasih.